Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Dunia ini luas dan penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Pasar saham, perang dagang, konflik militer. Rasanya menyakitkan ketika emosi besar muncul karena hal-hal yang tak bisa kamu ubah. Namun, apa yang bisa kamu ubah? Dirimu sendiri, tindakan, reaksi, kebiasaan, pola pikir, ratusan hal yang ada dalam kendali langsungmu. Bahkan lebih dari itu, kamu juga bisa memengaruhi dunia di sekitarmu melalui uang, dukungan, atau kerja kerasmu. Tapi, kamu harus cerdas melakukannya. Fokus pada apa yang benar-benar bisa kamu ubah. Dalam video ini, dengan kebijaksanaan stoik kuno, kami akan menunjukkan 8 teknik ampuh untuk mengambil kembali kendali atas pikiran dan hidupmu. Ingin hidup yang lebih fokus? Inilah peta jalannya. Kenali apa yang bisa kamu kendalikan. Semuanya dimulai dari sini. Kamu harus berhenti membuang energi emosional pada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, seperti ekonomi yang merosot, anjing tetangga yang menggonggong, perubahan iklim, atau pembatalan acara favoritmu di Netflix. Yang bisa kamu kendalikan adalah reaksimu, kebiasaanmu, perhatianmu, usahamu, cara kamu menafsirkan peristiwa, makna yang kamu berikan, batasan yang kamu tetapkan, dan percakapan yang kamu mulai. Sayangnya, banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun menderita karena hal-hal di luar jangkauan mereka. Cara keluar dari jebakan ini, terima kenyataan pahit bahwa lingkup pengaruhmu jauh lebih kecil dibandingkan hal-hal yang kamu pedulikan. Ketika kamu benar-benar menerima ini, kamu akan merasa bebas. Alihkan energi terbatasmu pada apa yang bisa kamu ubah dan lepaskan sisanya. Sederhana, tapi tidak mudah. Tidak ada yang melakukannya dengan sempurna, tapi kamu bisa terus mencoba, belajar, dan akhirnya fokus pada yang benar-benar penting. Kamu bisa mengubah banyak hal. Kabar baiknya, ada banyak hal yang bisa kamu kendalikan. Banyak orang terjebak dalam pola pikir hitam putih, merasa tak berdaya atau ingin mengendalikan segalanya. Itu keliru. Kamu punya kapasitas besar untuk menciptakan perubahan, tapi bukan di tempat yang selama ini kamu lihat. Ketika kamu terpaku pada hal-hal di luar kendali, kamu menyia-nyiakan kekuatanmu. Kekuatan sejati ada pada tindakan yang konsisten, respons yang bijaksana, pilihan strategis, dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Perubahan yang efektif membutuhkan usaha yang sistematis dan terarah di tempat yang tindakanmu bisa menimbulkan dampak. Lihatlah orang-orang yang berhasil menciptakan perubahan besar. Mereka tidak membuang energi pada hal yang tak bisa mereka pengaruhi. Mereka menemukan titik-titik di mana mereka bisa memberikan tekanan, lalu mendorongnya dengan fokus penuh. Temukan tuas yang bisa kamu gerakkan, dan tarik dengan sekuat tenaga. Pandangan dari atas. Untuk menciptakan perubahan, kamu perlu melihat gambaran besar. Tanpa ini, kamu mudah terjebak pada hal-hal kecil, email yang menyinggung, promosi yang didapat orang lain, atau suaramu yang bergetar saat presentasi. Ketika kamu terperangkap dalam visi sempit, hal kecil terasa seperti bencana besar. Para stoik tahu solusinya. Pandangan dari atas, seperti yang disebut Marcus Aurelius. Ini berarti menjauh secara mental untuk melihat hidupmu, masalahmu, dan segalanya dari perspektif yang lebih luas. Ambil contoh, ya, ada kesulitan, tapi kamu juga punya pekerjaan, riwayat karir, pendidikan, teman profesional, ide untuk menghasilkan uang, mungkin tabungan atau rumah. Ini semua adalah bagian dari hidupmu yang menyeimbangkan hal-hal negatif. Jika kamu tidak pernah menjauh, kamu bisa terpaku pada gangguan sehari-hari dan kehilangan perspektif. Cobalah, tutup mata, bayangkan dirimu melayang ke atas, lihat masalahmu mengecil, dan rasakan perubahan perspektif saat kamu kembali. Dunia yang seimbang menanti untuk kamu sadari. Hambatan adalah jalan. Marcus Aurelius berkata, hambatan adalah jalan. Artinya, rintangan menunjukkan peluang yang mungkin kamu lewatkan, memaksamu mengembangkan keterampilan baru, mengasah karakter, dan menunjukkan arah menuju pertumbuhan. Hambatan yang kamu hadapi bukanlah tanda untuk menyerah,
melainkan sorotan pada tempat yang perlu kamu fokuskan. Sama seperti otot yang hanya berkembang melalui resistensi, hambatan dalam hidup adalah latihan untuk karakter, kreativitas, dan ketahananmu. Karir yang mandek menunjukkan di mana kamu perlu meningkatkan keterampilan. Masalah hubungan mengungkap area emosional yang perlu diperkuat. Masalah kesehatan menyoroti kebutuhan tubuh yang kamu abaikan. Jangan lari dari hambatan, lihat sebagai guru yang menuntunmu. Visualisasi negatif. Kedengarannya aneh, tapi untuk mempermudah hidup, bayangkan kesulitan yang mungkin kamu hadapi. Selama ini, kamu mungkin diajarkan untuk selalu berpikir positif dan membayangkan kesuksesan. Tapi, lihat hasilnya. Kamu sering terkejut ketika segalanya berantakan. Para Stoik punya pendekatan unik yang disebut premeditatio malorum. Memikirkan kemungkinan terburuk bukan untuk mewujudkannya, tapi untuk mempersiapkan diri. Bayangkan kehilangan apa yang paling kamu hargai, pekerjaan, hubungan, kesehatan, atau rumahmu. Rasakan bagaimana hari pertama atau minggu pertama tanpa itu. Latihan ini membuatmu lebih tangguh, menghargai apa yang kamu miliki, dan menyadari bahwa ketakutan terburukmu tak begitu menakutkan ketika dihadapi langsung. Orang-orang tangguh bukan yang menghindari pikiran negatif, melainkan yang menatap skenario terburuk dan berkata, "Ini pun bisa aku hadapi." Memento mori. Ingat, kamu akan mati, bukan untuk bersedih, tapi untuk hidup lebih penuh. Banyak orang hidup seolah waktu mereka tak terbatas. Sadarilah, sebagian kematian sudah terjadi. Tahun-tahun yang telah kamu jalani telah pergi selamanya. Para Stoik mempraktikkan memento mori, mengingat kematian setiap hari. Mereka menyimpan tengkorak di meja, membayangkan kematian, dan mengingatkan diri bahwa hidup ini singkat. Menghadapi kenyataan ini menghidupkanmu. Jika kamu tahu hanya punya 1 tahun lagi, akankah kamu membuang waktu untuk kebencian kecil, pekerjaan yang menyiksa jiwa, atau menunda perubahan besar? Cobalah, jalani setiap hari seolah itu kesempatan kedua setelah kematian. Rasakan keajaiban napasmu, lihat keindahan dalam hal-hal sederhana, dan tanyakan, dengan waktu yang terbatas, apa yang akan kamu lakukan? Pilih kesulitan dengan sengaja. Untuk memaksimalkan waktu, sambut kesulitan dengan sengaja. Dunia modern penuh dengan kenyamanan. Rumah ber-AC, hiburan instan, makanan diantar dengan sekali klik. Tapi, ketika kesulitan nyata datang, kita sering hancur. Para Stoik melatih diri dengan ketidaknyamanan sukarela. Tidur di lantai, berpuasa, atau berolahraga di cuaca buruk. Ini bukan tentang menyiksa diri, tapi membuktikan bahwa kamu bisa tetap berfungsi meski tidak nyaman. Yang terpenting, arahkan perhatianmu pada hal-hal yang kamu hindari tapi perlu dilakukan. Ketika kamu sengaja memilih ketidaknyamanan dan melakukan yang sulit, kamu menemukan bahwa kamu mampu menghadapi ketakutanmu. Orang-orang hebat bukan yang menghindari tantangan, melainkan yang secara sukarela melatih diri dengan kesulitan kecil hingga menjadi tak tergoyahkan. Buat daftar. Untuk memaksimalkan fokus, buat daftar. Pikiranmu penuh dengan prioritas yang bersaing dan ide-ide setengah jadi. Tanpa daftar, kamu mungkin bertanya-tanya kemana waktu pergi setiap hari. Daftar adalah solusi sederhana namun kuat. Otakmu hebat dalam menciptakan ide, tapi buruk dalam menyimpannya. Daftar adalah alat untuk mengelabui otakmu yang mudah teralihkan agar tetap fokus. Mulailah dengan 1 daftar sederhana, letakkan di tempat yang mudah dilihat, dan tinjau setiap hari. Pilih dengan hati-hati apa yang masuk ke dalamnya, tandai yang paling penting, dan kerjakan satu persatu. Orang yang membuat daftar lebih fokus dan menyelesaikan lebih banyak. Mulailah hari ini, dan lihat hasilnya. Ringkasan, kamu punya 8 teknik untuk mengendalikan pikiran dan hidupmu. Fokus pada yang bisa kamu ubah. Sadari kekuatanmu untuk menciptakan perubahan. Gunakan pandangan dari atas untuk perspektif. Lihat hambatan sebagai jalan menuju pertumbuhan. Lakukan visualisasi negatif untuk mempersiapkan diri. Ingat kematian untuk hidup lebih penuh. Pilih ketidaknyamanan secara sengaja. Buat daftar untuk meningkatkan fokus. Mulailah dengan menerima apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Arahkan energimu pada yang benar-benar penting. Jangan buang waktu pada hal-hal di luar pengaruhmu. Coba 1 teknik hari ini, rasakan perbedaannya, dan bangun dari sana.
Tetap ikuti kami untuk lebih banyak kebijaksanaan stoik di video mendatang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk bergabung dengan komunitas stoik kami. Komentarmu membantu orang lain menemukan alat-alat ini. Seperti kata Marcus Aurelius, kamu punya kendali atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Praktikkan kebijaksanaan stoik, gunakan fokusmu, dan bangun hidup terbaik yang kamu bisa. Ayo, lakukan sekarang.